Ternyata Nabi Muhammad benar guys. Syarat masuk surga dan hidup kekal di dalam surga di dalam Alkitab Kristen ini guys, ternyata 2 kalimat syahadat guys. Perhatikan baik-baik ayat ini guys. Ini dia 2 kalimat syahadatnya guys di dalam Alkitab Kristen ya guys. Perhatikan baik-baik guys. Kita lihat guys. Saya masuk Islam Ya, setelah masuk karena Islam. saya cinta sama Yesus. Yesus itu pas saya baca di Alkitab, dia bukan Tuhan, dia Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih bro semuanya, puasanya semoga tetap lancar ya, kesehatannya juga dijaga biar kita bisa maksimal beribadah di bulan suci Ramadan kali ini teman-teman. Dan semoga Allah berikan pahala yang berlimpah, keberkahan yang berlimpah kepada kita semua atas ibadah-ibadah yang telah kita kerjakan. Yang baru mampir di channel ini silahkan klik tombol subscribe di bawah, itu fungsinya jadi ketika nanti saya mengupload video terbaru teman-teman mendapatkan pemberitahuan. Kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat sebuah video yang semoga bisa menguatkan iman Islam kita melawan pemurtadan-pemurtadan yang ada di mana-mana. Karena memang sekarang lagi marak ya aksi-aksi pemurtadan yang dilakukan secara licik, yang dilakukan secara terselubung ataupun tipu-tipuan, seperti menghampiri nenek-nenek yang sudah tua yang mungkin tidak paham lagi tentang agama lalu dimurtadkan. Ada juga orang awam yang gak ngerti apa-apa dikasih amplop, disuruh berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya, 2 dosa besar yang ketika seseorang meninggal dunia membawa 2 dosa besar itu, maka tidak akan ada lagi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, akan kekal di neraka, yaitu dosa kafir maupun dosa syirik. Dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 102 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim." Di sini penegasannya jelas sekali ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Betapa ruginya orang yang hidup puluhan tahun lalu meninggal dalam keadaan kafir. Dalam Islam itu kunci utama memegang akidah Islam adalah 2 kalimat syahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Dan menariknya teman-teman, ternyata di dalam Alkitab itu ada juga redaksi ayat yang mirip dengan 2 kalimat syahadat. Bahkan disebutkan dalam Alkitab tersebut, inilah jalan menuju hidup yang kekal itu. Coba kita simak nih videonya ya. Ternyata Nabi Muhammad benar guys. Syarat masuk surga dan hidup kekal di dalam surga di dalam Alkitab Kristen ini guys, ternyata 2 kalimat syahadat guys. Perhatikan baik-baik ayat ini guys. Ini dia 2 kalimat syahadatnya guys di dalam Alkitab Kristen ya guys. Perhatikan baik-baik guys. Kita lihat guys. Nah ini dia ya guys, 2 kalimat syahadat di dalam Alkitab Kristen ya guys, yaitu di Yohanes 16:17 ayat ke-3 ya guys. Jadi guys, sebelumnya saudara kita Kristen berkata bahwa syarat masuk surga di dalam Kristen itu adalah percaya Yesus sebagai Tuhan guys. Ternyata bukan guys, bukan itu syaratnya untuk masuk surga dan hidup kekal di dalam surga guys, tetapi 2 kalimat syahadat guys. Perhatikan baik-baik ayat ini guys, yaitu di Yohanes 16:17 ya guys, di ayat ke-3. Perhatikan baik-baik guys. Ini dia 2 kalimat syahadatnya guys. Perhatikan ya guys. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Perhatikan baik-baik guys. Perhatikan baik-baik ya guys. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Artinya guys, tidak ada Tuhan selain Allah, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Artinya guys, tidak ada Tuhan selain Allah dan Yesus utusan Allah. Ini dia guys, 2 kalimat syahadat yang memasukkan kita ke dalam surga dan hidup kekal di dalam surga guys. Jadi bukan percaya Yesus itu Tuhan guys. Jadi saudara kita Kristen salah pengertian guys. Inilah guys syarat untuk masuk surga dan hidup kekal guys, yaitu di Yohanes 16:17 guys. Allah telah mengkonfirmasi di dalam Al-Quran sindiran untuk orang Kristen guys. Perhatikan baik-baik guys, yaitu di dalam Al-Quran ya guys, di Al-Hijr
ayat ke 1, 2, dan 3 ya guys. Perhatikan baik-baik guys. Allah mengingatkan orang-orang kafir guys tentang kesalahan mereka memahami Alkitab guys. Lihat baik-baik ya guys. Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Nah, jadi guys, syarat masuk surga itu guys, yaitu 2 kalimat syahadat guys di dalam Alkitab Kristen guys. Bukan percaya Yesus itu sebagai Tuhan guys. Itu hanya angan-angan kosong guys. Masya Allah, ini videonya tiba-tiba lewat di beranda sosial media saya dan saya berinisiatif untuk mereaksinya karena ini bisa menjadikan kita untuk menguatkan iman Islam kita bahwa sebenarnya 2 kalimat syahadat itu adalah kalimat yang sangat benar sekali. Kalimat yang sebenarnya ada juga di ajaran nabi-nabi sebelumnya. Tadi yang dibaca oleh orang tersebut di dalam video itu adalah Yohanes 17 ayat 3 yang ada di dalam Alkitab. Alkitab ini adalah kitabnya orang-orang Nasrani ya, yang menuhankan Yesus Kristus, yang mana kalau di dalam Islam kan disebut Nabi Isa alaihi salam. Nah, ini dia ayatnya yang dibaca tadi, jelas sekali kalimatnya teman-teman, coba simak. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, ini agak mirip dengan 2 kalimat syahadat ya, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Begitupun juga sebenarnya dalam ajaran Nabi Isa yang kini dituhankan, bahwa sebenarnya Allah itu adalah Tuhan yang maha benar satu-satunya dan Nabi Isa itu adalah utusannya. Dan ada banyak orang yang pada akhirnya jadi mualaf setelah paham bahwa yang dituhankan selama ini adalah seorang utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nih teman-teman ya, anak yang mohon maaf ya, anak yang autis aja bisa memahami bahwa yang selama ini dituhankan adalah Nabi. Coba nih simak videonya ya. Saya masuk Islam Ya, setelah masuk karena Islam. saya cinta sama Yesus. Yesus itu pas saya baca di Alkitab, dia bukan Tuhan, dia nabi dan rasul. Dia nabi dan rasul, Bu, bukan Tuhan. Iya. Terus Terus habis itu saya kecintaan sama Yesus Kristus. Yesus suruh saya beriman kepada Rasulullah, Nabi Muhammad, nabi yang terakhir. Bahkan semua rasul itu agamanya itu Islam, semua nabi dan rasul menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan Yesus Kristus itu agamanya yang pasti Islam. Bahkan dulu saya pernah menghina jilbab dan cadar waktu dulu. Ini ada nih, menghina jilbab dan cadar waktu dulu. Saya pikir orang yang pakai jilbab dan pakai cadar itu orangnya nggak modern dan lain sebagainya. Kok panas-panas masih bisa pakai jilbab, pakai cadar apa segala macam. Kan Indonesia atau negara Asia Tenggara yang lain kan tropis iklimnya. Iya. Kok pakai cadar apa segala macam. Dulu saya belum mengerti negara-negara Arab dan lain sebagainya ya. Dulu waktu itu belum waktu itu. Terus habis itu nggak lama terus ternyata saya baca di Alkitab lagi, Yesus Kristus punya ibu namanya Bunda Maria, dia bercadar. Dia pakai nih, kok pakai cadar. Bayangin, dia nggak disalib dan lain sebagainya. Dan hanya diutus untuk di mahkotanya itu tertulis pasti dari salib itu namanya Petrus, namanya Yesus itu dituliskan INRI, inilah yang raja orang Yahudi. Dan Ya teman-teman ya, bahwa intinya yang dijelaskan oleh orang ini ya, yang mohon maaf ya, mungkin punya kelebihan khusus dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang ini autis, tapi dia bisa memahami bahwa yang dituhankan selama ini adalah ya Nabi Isa alaihi salam, bukanlah seorang Tuhan. Dan menariknya teman-teman, anak ini tadi mengatakan juga bahwa ketika dirinya masih kafir, dia sempat mempertanyakan pakaian muslimah, kok pakai niqab, pakai cadar gitu. Pada akhirnya seperti ini, coba kita simak nih. Terus habis itu nggak lama terus ternyata saya baca di Alkitab lagi, Yesus Kristus punya ibu namanya Bunda Maria, dia bercadar. Dia pakai niqab, pakai cadar. Nah, ternyata dia tahu bahwa pakaiannya Bunda Maria itu syar'i, teman-teman. Coba kita cari ya foto-foto yang dianggap itu Bunda Maria. Bunda Maria ini kita cari di Google. Nah, ini foto-foto yang dianggap Bunda Maria. Teman-teman bisa perhatikan ya. Memang pakaiannya syar'i, teman-teman ya. Ya, ini kalau kita bisa lihat ini semuanya pakaiannya ya seperti pakaiannya umat Islam, seperti pakaian muslimah gitu ya nih.
Ini syar'i banget ya, nggak ketat, nggak kelihatan auratnya. Intinya Bunda Maria itu juga menutup aurat teman-teman, sebagaimana yang ada di dalam ajaran agama Islam. Masya Allah, terdapat tanda-tanda kuasa dan kebenaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Islam, bagi orang-orang yang mau berpikir. Semoga video ini bisa menjadi jalan pintu hidayah, terbukanya hati seseorang untuk memeluk agama Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak ada maksud untuk merendahkan kepercayaan agama lain di dalam video ini, dan sebenarnya tujuan utama di dalam video ini ialah mengingatkan umat Islam untuk menguatkan akidah dan menguatkan iman Islamnya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.